Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus 5 ayat 1, 2, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah serakah. Tidak mengherankan jika sampai pada saat ini, di zaman ini, harta duniawi menjadi salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bahkan harta juga bisa menjadi tolok ukur status sosial seseorang. Orang yang memiliki banyak harta ditandai sebagai orang kaya. Begitu sebaliknya, orang yang hanya memiliki sedikit harta disebut sebagai orang miskin. Itulah kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka tak sedikit juga dari kita yang selalu mengejar kekayaan demi mendapatkan kenikmatan hidup yang dirasa akan membahagiakan. Karena ada bayang-bayang begitu mudahnya mendapatkan atau membeli suatu barang. Tapi tidak sedikit juga dari kita menjadi tergila-gila dengan harta, sehingga membuat kita menjadikan harta kekayaan dunia ini sebagai jaminan hidup yang paling utama. Atau dengan kata lain, secara tidak sadar kita sudah diperbudak oleh harta tersebut. Bahkan yang jauh lebih ironis lagi, seseorang bisa berbuat jahat dan seenaknya sendiri kepada sesamanya manusia karena kekuatan dan kekuasaan dari harta yang ia miliki. Menjadi tidak peduli akan nasib sesamanya yang pada dasarnya membutuhkan pertolongan. Inilah bahaya yang harus kita sadari dan sudah seharusnya kita hindari pada saat kita hidup bersama yang lain. Rasanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin bukan lagi suatu hal yang baru bagi kita. Bahkan dari segi perilaku juga sangat nampak dan benar-benar terjadi di sekitar kita, yang memperlihatkan perilaku si kaya berupa pemerasan, penindasan, penipuan, dan lain macam sebagainya, yang berguna untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Padahal di sisi lain, ada orang lain yang membutuhkan. Malah justru bukannya mendapat pertolongan, tetapi malah menerima kerugian. Namun tidak boleh kita melihat dari satu sisi saja, yaitu dari sisi si kaya. Tetapi jika melihat dari sisi si miskin, tidak asing lagi bagi kita ketika mendengar berita tentang perampokan, pencurian, pembunuhan berencana karena adanya iming-iming uang dalam jumlah yang besar.
Tentu perilaku-perilaku yang demikian sangat jelas menggambarkan pola perilaku umat manusia yang diperbudak oleh harta. Oleh karena itu sudah sepantasnya pihak berwajib mengatasi kasus tersebut sebagai mestinya sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Yakobus ketika ia mengecam orang-orang kaya pada zaman itu. Bacaan kita tidak melihat kekayaan sebagai suatu hal yang salah atau suatu hal yang berdosa. Juga tidak berbicara tentang tabungan untuk hari ke depan adalah perbuatan yang salah, karena menabung adalah suatu sikap yang bijaksana untuk menghadapi hari yang akan datang. Akan tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita yang mengaku percaya kepada Yesus menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak memperdulikan orang lain di sekitar kita yang pada dasarnya membutuhkan pertolongan. Jadi hanya mengutamakan hidup pribadi dan membuat kita menjadi serakah, serta dapat juga menghalalkan segala cara supaya dapat memperoleh kekayaan. Ya, meskipun di lain sisi ada begitu banyak orang yang tertindas dengan perilaku kita, juga bisa memperlakukan orang lain seenaknya sendiri, bahkan sama sekali tidak peduli dengan nasib orang lain. Ini persoalan yang digarisbawahi oleh Yakobus di dalam suratnya ketika ia melihat ketidakpedulian sosial pada masyarakat saat itu, yang mengutamakan harta yang fana ketimbang harta yang kekal. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan ini kita kembali diingatkan untuk menjadi orang yang tidak serakah. Kekayaan yang kita miliki itulah pemberian Tuhan yang harus kita sikapi secara bijaksana, yang tentu bukannya justru untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita pergunakan untuk membantu dan memperdulikan sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.